Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ramadhani. Saya dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan lanjut membahas tentang firewall. Materinya yaitu ada firewall filter. Nah, di dalam firewall filter ini ada konsep chain, konsep IP dan TAN, konsep strategi, kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, firewall lock, dan yang terakhir blokir akses pada jam tertentu. Nah, selanjutnya ada materi firewall address list. Nah, di sini ada cakupan 3 materi di dalamnya. Yang pertama konsep address list, yang kedua address list untuk firewall filter, address list untuk firewall net. Nah, yang terakhir ada materi firewall net. Nah, mencakup materi yang pertama SCRnet atau Mesquared, yang kedua DSTnet atau Redirex, yang terakhir konfigurasi DNS server. Nah, sini materi yang pertama yaitu konsep chain. Nah, Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang berfungsi untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Jenis chain yang umum ditemukan dalam firewall yaitu yang pertama input. Nah, input ini berguna untuk memblokir paket yang menuju router. Yang kedua output. Nah, berguna untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Yang terakhir yaitu ada forward. Berguna untuk memblokir paket yang melewati router. Selanjutnya konsep IP, IV, dan TAN. IV disebut sebagai paket yang difilter, memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau juga DNS. Dan then bisa disebut sebagai penentu action, apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Nah, selanjutnya konsep strategi. Nah, di sini itu ada dua. Yang pertama expect drop any, atau yang mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Yang kedua ada strategi drop expect any, artinya itu memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Nah, di sini ada kasus 1. Kasus 1 itu yang pertama buka winbox dan klik general di sini. Lalu samakan dan pilih sama persis hingga sesuai dengan yang ada di gambar pilihan-pilihannya. Dan jika sudah, klik action. Tadi kan general, lalu pindah ke action. Nah, pilih expect, dan jika sudah, klik apply dan OK. Klik expect, dan kalau sudah, klik apply dan OK. Sampai hasilnya seperti ini. Jika sudah seperti ini berarti berhasil. Selanjutnya kasus 2. Kasus 2 itu hanya beberapa FTP yang bisa ping ke server. Sisanya tidak bisa. Tambahkan terlebih dahulu perangkat servernya, lalu setting IP address di Ether 3 dan setting konfigurasi IP address servernya. Chain yang akan digunakan yaitu chain forward karena melewati router. Strategi yang dipakai ialah expect drop any. Untuk di winbox, di bagian firewall filter, bagian kasus 1 bisa di-save terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Caranya seperti tadi, isi dan samakan dengan yang dua ini. Yang pertama itu, pertama-tama pilih tab general, lalu chainnya pilih input, dan protokolnya pilih ICMP dan pindah ke action. Nah, actionnya itu pilih expect, lalu kalau sudah, klik apply dan OK. Biasanya di akhir ada tes terminal, kita tinggal ketik ping sama seperti kasus yang pertama. Lalu kasus 3. Kasus 3 ini hanya beberapa FPC yang tidak bisa ping ke internet. Sisanya bisa. Chain yang dipakai yaitu chain forward karena melewati router. Strategi yang digunakan ialah drop expect any. Nah, caranya seperti tadi, cuman ada yang berbeda isinya, jadi samakan dengan yang di bawah ini. Pertama-tama, tab general, lalu chain-nya pilih forward, protokolnya ICMP, dan out interface-nya Ether 1. Lalu pindah ke action,
Actionnya pilih expert, lalu kalau sudah klik apply dan oke, lalu uji coba dengan tes ping terminal seperti tadi. Lalu kasus 4. Nah, kasus 4 ini untuk memblokir YouTube, Facebook, dan web lainnya dari sisi klien. Tambahkan terlebih dahulu Linux dengan varian Linux Lock dan dinyalakan sekaligus dihubungkan di switch. Chain yang digunakan yaitu chain forward karena melewati router. Strategi yang dipakai adalah drop and me. Langkahnya yaitu yang pertama pilih tab general, lalu chain-nya pilih forward, dan DST-nya ketik 443. Bagian menu tambahan yaitu di bagian TLS hostnya pilih web yang akan diblokir yaitu youtube.com, lalu pindah ke Action. Actionnya itu pilih drop. Bisa dilakukan uji coba dengan masuk ke tampilan browser dengan tampilan GUI dengan masuk ke terminal Linux. Akses dengan jaringan privat lalu search YouTube. Selanjutnya materi firewall lock. Nah, lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan, mohon maaf ini aslinya lock. Lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock. Pilih rules tadi, keempat pilih menu action, lalu aktifkan menu locknya, klik apply dan klik OK. Selanjutnya, blokir akses pada jam tertentu. Nah, di sini ada Network Time Protocol. Nah, pengaturan waktu pada router boot MikroOptik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Metode operasi NTP ialah yang pertama client mode, yang kedua server mode, yang ketiga peer mode, yang keempat up broadcast and multicast. Selanjutnya firewall address list. Nah, di sini itu ada address list itu digunakan untuk memfilter berdasarkan grup IP. Satu link address list dapat berupa subnet, range IP, atau specific IP. Selanjutnya address list. Nah, masuk ke Winbox. Pertama itu masuk ke Winbox, lalu pilih menu IP dan pilih firewall. Yang ketiga pilih address list. Yang ada di sini pilih address list, sesuaikan nama dan addressnya, lalu klik apply dan OK. Selanjutnya address list untuk firewall filter. Kita dapat menggunakan fitur address list di mana kita dapat memanfaatkan implementasi address list ini untuk melewati filter. Kita juga bisa mengkelompokkan dengan address list. Nah, selanjutnya masih dengan address list untuk firewall filter. Nah, kita dapat menggunakan fitur address list di mana kita dapat memanfaatkan implementasi address ini. Berarti kita juga bisa mengelompokkan dengan address list. Caranya, pertama nyalakan FTP-nya dan request lagi untuk IP karena FTP-nya sempat dimatikan. Lalu yang kedua, masuk ke Winbox, pilih menu IP, lalu pilih firewall dan pilih address list dan pilih add. Nah, di bagian nama bisa disesuaikan. Lalu di bagian address-nya masukkan IP address FPC yang ingin diizinkan atau diblokir. Lalu klik apply dan OK. Silahkan setting kembali di bagian general dan advanced-nya di filter rules. Selanjutnya address list untuk firewall net. Net digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip net bekerja dengan konsep IP dan. Namun bagaimana jika ingin menjadi beberapa PC yang bisa internetan, tidak hanya satu PC saja? Maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Pada Action Firewall Net terdapat dua tipe umum yang digunakan yaitu SCRNet dan DSTNnet. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang SCRNet atau Masquerade.
Network Address Translation atau NAT adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT yaitu bekerja dengan IP10. Di Mikrotik terdapat dua tipe NAT. Yang pertama SCR NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar. MaxQuadrant digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dinamik. Sama seperti selanjutnya SCRNet. DSTNet digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DSTNet digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding melempar traffic ke luar router. REX digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Selanjutnya konfigurasi DNS server atau yang terakhir. Ini translate IP ke domain atau sebaliknya. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal. Kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya lokal, tidak resolve ke internet centang allow. IP DNS centang allow request static. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang kalian pahami. Dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.